Perkenalkan, nama saya Rizal Lukman, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat 33. Kali ini kami akan mengintegrasikan antara materi PAI dua ayat tersebut dengan integrasinya pada mata pelajaran yang ada di bengkel. Bagaimanakah keseruan dari materi ini? Mari kita saksikan bersama-sama di dalam pembelajaran kita kali ini. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya pada kalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke, tepuk tangan. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar bareng-bareng di dalam materi yang kedua, yaitu materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi sebelumnya, mari kita bareng-bareng untuk tadarus bersama-sama. Dibuka bukunya, kita baca dengan keras, dengan baik, benar, dan secara kompak. Oke, silahkan dibuka, kita tadarus bersama-sama. Silahkan. Yuk, tadarus. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih atas darusannya pada pagi hari ini. Darusan setiap pagi sebelum pelajaran PAI kita mulai itu sangat baik dan tujuannya baik pula. Kenapa penting membaca Al-Quran sebelum kita pelajari pelajaran PAI? Satu, membaca Al-Quran adalah pahala. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Siapa yang membaca Al-Quran berarti itu telah berkomunikasi kepada Allah. Siapa yang baca Al-Quran berarti dia cinta kepada Allah. Dan siapa yang baca Al-Quran berarti dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Dan semoga apa yang kita baca tadi, tadarus dari ayat-ayat yang akan kita pelajari, dan juga tambahan dari ayat beberapa yang di dalam materi semester 1 ini bisa menambah kita semangat untuk belajar. Dan semoga apa yang kita baca ini bisa menjadi penolong besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai ada beberapa motivasi penting buat kita. Yaitu apa? Pertama adalah kuasai ilmu, kemudian tebarkan kebaikan,
kemudian praktekkan ilmu dan kebaikan itu untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kita SMK. SMK itu dibekali tidak hanya ilmu, tidak dibekali dengan adab karakter saja, tapi dengan SMK kita di sini belajar, kita mempunyai yang namanya keterampilan soft skill yang kita miliki itu praktekkan di kehidupan sehari-hari dan melibatkan materi pelajaran PAI di dalam kita melaksanakan pembiasaan di rumah maupun di perusahaan ataupun di tempat kita kerja. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema lanjutan yang kemarin. Ya, kita kedua, yaitu masih sama, yaitu kajian tentang surat Ali Imran ayat yang ke 190 sampai ke 191 dan surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Ini bercerita mengenai berpikir kritis dan mencintai iptek. Ya, ini yang akan kita praktekkan antara pelajaran yang kemarin kita sudah mengajarkan bagaimanakah kita mencari tahu, mencari bagaimanakah pokok permasalahan yang ada dalam ayat isi kandungan itu. Kemarin kita sudah menulis ayatnya, kemudian isi kandungan beserta arti, serta kalian juga kemarin menemukan tentang tajwidnya. Nyata tajwid pun itu banyak dari yang kita perkirakan, nyata lebih banyak temuan-temuan kaliannya. Ya, hasil temuan yang kemarin hari ini kita lanjutkan, yaitu kita mempraktekkan, mengimplementasikan, membiasakan. Saya akan mengkolaborasikan, mengintegrasikan, memadukan antara ayat tentang berpikir kritis dan mencintai iptek pada surat Ali Imran ayat ke 190 sampai 191 dan Ar-Rahman 33 dengan kebiasaan dan praktek kita di bengkel. Nanti saya akan kolaborasi dengan guru praktek kalian yang ada di bengkel kaitannya dengan tema kelistrikan dan tema ke engineering itu. Tapi sebelum itu saya ingin tahu di antara kalian pagi hari ini, karena untuk menentukan kelompok, untuk menentukan tim kita sebelum kita terjun ke bengkel, agar kita bisa menentukan dan jumlahnya berapa dalam satu kelompok itu. Tuh, pagi ini saya untuk menyampaikan absen terlebih dahulu. Ahmad Marzuki, Ahmad Ilham Khair, Fandi, Galeh Adi, Arsha Al-Fatih, kemudian terakhir Tony Kurniawan. Oke, berarti hadir semuanya. Hanya tadi yang izin karena ada kegiatan persiapan 17-an di lapangan ya. Oke. Kelas kita 11 TKR 2. Kita akan sama-sama akan mempraktekkan, mengintegrasikan, akan mengkolaborasikan. Ini praktek real, nyata antara pengetahuan kalian memahami ayat Al-Quran Ali Imran ayat 190, 191 dan Ar-Rahman ayat yang 33. Nanti kita akan praktekkan di sana bagaimanakah bentuk kolaborasinya, bagaimanakah bentuk kita mengintegrasikan di dalam bengkel. Kita saksikan dulu. Saya akan menayangkan beberapa ini di LCD. Pernah kalian membaca surat Ali Imran 190, 191? Pernah. Pernahkah kalian membaca surat Ar-Rahman ayat 33? Pernah. Kapan? Oke, bagus. Tadi sudah dibaca dengan baik. Sekarang yang kedua, kira-kira menurut kalian berpikir kritis itu apa? Pikir secara? Ada lagi?
Berpikir untuk ya, berpikir untuk mencari tahu. Ya, nanti kita praktekkan itu bagaimanakah pola pikir kalian berpikir kritis di dalam pelaksanaan di bengkel, yaitu berkaitan dengan aturan iduka, ya, aturan di dunia iduka, industri dan dunia kerja. Saya akan praktekkan ini teori saya berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Ar-Rahman 33 kita praktekkan dalam ya persyaratan atau tuntutan iduka di bengkel. Ya, kita praktekkan nanti. Oke, kemudian pernahkah kalian menggunakan teknologi modern? Contohnya handphone, HP. Nah, pernah kalian di unit produksi bengkel kalian, nah, itu menggunakan teknologi? Seperti apa alatnya yang menggunakan teknologi? Karlip ada. Terus apa lagi? Hidrolik. Ketika kalian menemukan permasalahan di dalam bengkel, menyelesaikan permasalahan atau memperbaiki, sistem kalian sudah menggunakan sistem modern atau masih kita masuk ke dalam kolong mobil? Modern. Sudah menggunakan? Ya, sudah menggunakan hidrolik. Itulah teknologi. Bagaimanakah kalian memanfaatkan dan bagaimanakah kita kaitkan teknologi itu sudah ada dalam Al-Quran sejak abad-abad yang lalu. Oke. Terakhir, ketika kalian menggunakan teknologi, bagaimana cara mensikapi teknologi itu? Bagaimana mensikapi kalian tentang teknologi? Menggunakan sesuai kebutuhan. Ada lagi? Menggunakan dengan bijak, dengan benar. Oke, betul, bagus. Ini adalah ya pertanyaan penyaringan untuk kita menuju ke arah sana. Oke, tujuannya apa kita belajar pada hari ini? Ini, yaitu tadi kita mampu membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190 sampai 191 dan Ar-Rahman 33. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Yang kedua, bisa menyajikan konten tentang surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 91. Ya, tadi sudah kalian sajikan dan kita nanti akan sajikan langsung, bentuknya adalah praktek. Ini berkaitan dengan yang nomor 3, menganalisis makna yang terkandung dalam surat Ali Imran 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat ke-33. Nanti ini menganalisis makna terkandung. Kemarin kita sudah mencari makna terkandung yaitu dalam isi kandungannya. Kalau sudah memahami dan sudah mendiskusikan bersama, ternyata butuh yang namanya praktek di kehidupan nyata. Nanti kita praktekkan. Yang keempat ini, nah ini yang penting ini, mengintegrasikan surat Ali Imran 190, 191 dan Ar-Rahman 33 dengan iduka, industri dunia usaha dan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Sekolah kita sudah masuk ke RI 4.0, tuntutannya luar biasa, wajib menggunakan teknologi. Program perintah RI 4.0 itu sudah kita terima dan kita mengimplementasikan, mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, dan itulah tujuan kita SMK mampu bersaing di dalam teknologi dan rekayasanya. Itu ya. Nanti kita praktekkan. Terus yang kelima, setelah kalian itu mengintegrasikan, menggabungkan, mengkolaborasikan, kemudian juga mengaitkan antara teori saya ini dengan di bengkel, di iduka, kaitan dengan tuntutan iduka di bengkel, maka yang kelima adalah kita membiasakan untuk apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kalian tumbuhkan biar besar. Untuk apa? Untuk kemajuan teknologi kita. Karena Ar-Rahman ayat 33 berbicara mengenai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan nanti kalian temukan di sana bagaimanakah iptek digunakan di dalam iduka di bengkel kita. Kemudian
silahkan nanti kalian biasakan untuk berpikir secara mendalam, mencari tahu apa yang ada di dalam bengkel kaitan dengan kelistrikan dan engineering yang akan kita hadapi nanti. Kemudian kreatif, tunggu kreatif inilah yang akan memunculkan namanya ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan. Oke, kemudian yang terakhir adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan saya minta nanti kalian berpikir, temukanlah kira-kira di situ ada di unit produksi sudah ada beberapa unit yang perlu kalian cari tahu di manakah kalian bisa menemukan pokok permasalahan dan dicari bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Ada langkah-langkahnya. Silahkan kembangkan pula untuk bisa memunculkan teknologi di dalam unit produksi itu kaitan dengan permasalahan yang kalian temukan dalam produk engineering dan kelistrikan. Ya, silakan kembangkan. Saya ingin tahu di manakah letak teknologi yang akan kalian kembangkan di dalam IDUKA tersebut. Itu tujuan kita. Kemudian di sini pula kita nanti akan masuk ke sana. Jangan lupa kita bawa profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian punya akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Bawa dalam kalian praktek di bengkel nanti. Kemudian ini nanti ya, nanti di akhir setelah kalian ini keluar dari kelas ini untuk bersalin, ganti kostum ya, ganti kostum. Kemudian kalian nanti saya minta bisa sambil salin, sambil menunggu waktu teman-temanmu, sambil kita jalan ke sana, nanti kalian bisa melihat di LMS, di prinsip pintar Neswara, itu di menunya PAI ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Itu sebagai tes awal, kalian akan menguasai dan akan mengenalkan bagaimanakah kaitan dua ayat ini berkaitan dengan persyaratan di IDUKA, yaitu mampu mempunyai soft skill untuk kita kembangkan dalam dunia industri ataupun dunia kerja. Metode pembelajaran kita adalah discovery learning, artinya adalah kalian menemukan permasalahan di dalam unit produksi yang akan kalian temukan di situ, apa masalahnya, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana langkah-langkahnya, nanti kalian ceritakan, kemudian kalian tulis untuk kalian jelaskan nanti, dan kembangkan di dalamnya teknologi apa yang akan kalian kembangkan untuk masa depan. Cara berkelompok, karena kalian hari ini jumlahnya ada 36, kemudian yang 6 itu izin karena ada mengikuti persiapan untuk menjadi paskibra di kecamatan ya, di kecamatan, maka cukup 30, insya Allah cukup. Nanti kita kelompokkan bersama-sama, kelompoknya yang kemarin saja kita gunakan kembali. Itu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita persiapan untuk menuju sana. Kalian sudah ditunggu oleh guru produktif ya. Sebelumnya kalian berganti baju, berganti wear pack, kemudian kita menuju ke sana bersama-sama. Kemudian kita jangan lupa syarat di dalam IDUKA kita pakai, karena kita sudah menggunakan tuntutan RI 4.0, yaitu berdunia industri dan berdunia wirausaha menggunakan kurikulum yang dimintai oleh IDUKA. Ya, kurikulum IDUKA saya kaitkan dengan kurikulum yang ada di pemerintah, termasuk PAI. Ada keterkaitannya luar biasa. Semoga praktek nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan nanti kalian bisa menemukan sesuatu dalam unit kalian di engineering dan kelistrikan, dan semoga nanti kalian bisa mengembangkan teknologi itu untuk masa depan dengan tantangan yaitu revolusi industri 4.0. Kita berada di kawasan industri Batang yang ada ditulis, maka tenaga kerja kalianlah yang akan menjadi motor penggerak Batang bisa berkembang dan maju.
Itu ya, semangat ya. Oke, itu silahkan kita siap-siap di bawah apa yang kita perlukan, kemudian kita langsung menuju ke bengkel. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk yel-yel dulu. Ketika nanti kita sama-sama, yaitu apa? Kalau kau cinta Allah, bilang Allah, Allah. Kalau kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, mari kita takbir bersama, Allahu Akbar. Itu ya. Oke, bareng-bareng kompak. Yuk, relax. 1, 2, 3. Kalau kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Kalau kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, mari kita takbir bersama, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Oke, ya. Sekarang kita out bersama-sama. Semoga membawa manfaat. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah berganti pakaian untuk kita masuk ke bengkel ini, dan kita sudah siap untuk melanjutkan tema kita, yaitu untuk mengintegrasikan, mengkombinasikan, dan mengkolaborasikan antara tema materi Quran ayat yang ke-190 sampai 191 dalam surat Ali Imran, dan juga kita kaitkan dengan Ali Imran ayat yang ke-159 kaitannya dengan berpikir kritis dan mencintai ilmu dan teknologi. Nanti akan disampaikan apa ya tujuan kita dalam bengkel ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh produktif pada pelajaran pagi hari ini, dan nanti saya PAI akan memasukkan bersama dengan kolaborasi dengan guru produktif kalian di dalam bengkel ini. Oke, semangat ya. Oke, silakan Pak Lukni. Oke. Selamat pagi. Oke, jadi kesempatan pada kali ini kita nanti akan mempraktekkan sistem kelistrikan, khususnya adalah sistem penerangan. Jadi nanti ada unit mobil dan 2 stand sistem kelistrikan. Jadi nanti silahkan kalian mencari tahu dan mengobservasi dan mengidentifikasi, bahkan silahkan nanti kalian menemukan atau cari tahu kerusakan-kerusakan apa yang akan terjadi di sistem kelistrikan pada mobil dan stand tersebut. Kira-kira sistem kelistrikan kan kemarin kita sudah ada job sheet atau gambar yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Jadi saya rasa itu bisa buat kalian merangkai dan mencari tahu. Ketika dirangkai tidak nyala, berarti kalian harus mencari tahu apa yang terjadi. Paham ya? Paham. Jelas? Jelas. Kira-kira dengarkan enggak? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita pemanasan dulu ya. Oke, terima kasih kalian sudah pemanasan. Nah, saatnya mari kita konfigurasikan ataupun kita temukan, padukan antara tujuan dari pembelajaran kita di PAI, yaitu mengintegrasikan pembelajaran PAI pada subtema Al-Quran Hadis dengan judul berpikir kritis dan mencintai ilmu dan teknologi pada surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 191. Bagaimanakah kalian bisa nanti menemukan dalam bengkel ini? Sudah disediakan tadi, disampaikan
sudah ada beberapa unit stand dan juga unit mobil. Silahkan kalian nanti bisa temukan sesuai dengan tema pada bengkel ini adalah kelistrikan. Silahkan kalian berkelompok dan bisa menemukan hasil temuan kalian, dan nanti kita bisa selesaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, kalau siap, sekarang yel-yelnya dipimpin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Siapa kita? TKR 2. TKR 2. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kita mulai untuk bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja dan semoga sukses. Amin. Allahumma amin. Jadi setelah kami memeriksa mobil tersebut, kami menemukan terjadi kerusakan pada relay, dan langkah-langkah untuk memperbaikinya itu adalah dengan memperbaiki relay tersebut, dan setelah menggantinya maka akan kembali normal. Keterkaitan antara Quran Al Imran ayat 190 sampai 191 di dalam berpikir kritis dan mencintai iptek dengan kinerja praktek di lapangan adalah setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek yang tinggi dan pola pikir yang kritis dalam menghadapi suatu masalah, sebagaimana peran para ulama atau guru, sehingga sampai kini meski sudah wafat ilmu masih bermanfaat untuk generasi yang akan datang, dan harus menjadi kesadaran bersama bahwa untuk menjadi ulama atau guru bukanlah hal yang mudah, perlu perjuangan dan daya nalar yang tinggi, dan untuk berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Dari kelompok kami, setelah mengecek namanya perbaikan dari mobil trainer ini, di sini kami menemukan kerusakan dari sistem kelistrikan, terutama pada sistem penerangan, yang pada kerusakan itu terdapat di sebuah komponen yang terlepas sehingga membuat lampu itu tidak bisa menyala. Setelah itu kami perbaiki dan pasang kembali sistem komponen tersebut, dan akhirnya setelah beberapa menit kemudian akhirnya menyala, dan disebabkan karena kerusakan komponen-komponen itu yang membuat penerangan itu tidak bisa menyala. Hubungan antara Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dalam berpikir kritis dan mencintai iptek. Dalam kaitan praktek di lapangan harus dipahami bahwa majunya sebuah negara, sebut saja Singapura, Korea, Jepang, termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika, disebabkan besarnya investasi pada kualitas manusia. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok saya. Oke, terima kasih kalian telah mengintegrasikan, telah memadukan, serta telah kalian cari di manakah kerusakan dan juga di manakah permasalahan yang ada di dalam unit stand dan juga di dalam unit mobil yang tersediakan oleh guru bengkel. Ada satu di antara kalian bisa menyimpulkan dari kegiatan pagi hari ini sampai sore hari ini. Oke, siapa? Oke, silahkan bisa menyimpulkan. Kaitan Al-Quran Al-Imran ayat 190 sampai 191 di dalam berpikir kritis dan mencintai iptek. Dalam aktivitas kami di bengkel, bahwa ayat ini sebagian dari ulama menjadikan sebagai isyarat ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu berpikir kritis terhadap suatu menjadi hal yang mutlak dimiliki. Jika ingin menjadi umat, golongan atau kelompok yang sukses merangkuh dunia, apalagi akhirat, dan Islam sangat menekankan tentang ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, seperti yang kita dapat sekarang ini, bahwa peradaban maju pasti berbasis kepada ilmu, termasuk negara-negara maju, disebabkan kemampuan berpikir kritis dan kemajuan di bidang ipteknya. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya,
Mari kita tutup pada pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, see you next time.